mau mengeluarkan uang segitu banyak, pasti mikir, ini dengan uang segini dapat apa sih? Oh, hotel bagus. Bagusnya seperti apa? Mungkin kita bisa browsing, oh, ruangannya seperti apa sih? Apakah ada AC-nya atau tidak? Catnya seperti apa warnanya? Iya kan? Kasur hotelnya seperti apa? Apa kasur lantai seperti punya antum atau kasurnya empuk? Ya kan? Makanan minumannya seperti apa? Apakah makanan yang Masya Allah enak sekali atau makanan biasa aja seperti makanan yang ada di pondok pesantren misalkan, ya kan? Kamar mandinya seperti apa? Ada showernya atau tidak? Ada air hangatnya atau tidak? Itu bisa kita cari detail di mana? Biasanya di website yang menceritakan atau menggambarkan tentang hotel tadi. Kalau kita tahu secara detail apa yang mau kita dapatkan, kita akan lebih semangat untuk membayar sehingga rasanya tidak eman-eman. Begitu pula dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau kita tahu apa yang ada di dalam surga, kita akan merasa apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan surga yang mahal itu tidak ada apa-apanya. Salat kita akan terasa ringan. Puasa kita akan terasa ringan. Amalan-amalan ketaatan kita akan terasa ringan. Kapan? Ketika kita tahu ternyata surganya Allah itu luar biasa indahnya. Baik, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ustadz akan membawakan gambaran surga ini poin demi poin agar mudah untuk dicatat oleh adik-adik santri. Poin yang pertama, sebelum kita masuk tentang indahnya surga, berkenalan dengan surga yang ada di akhirat kelak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan adanya surga di dunia ini. Allah sudah menciptakan adanya surga di dunia ini. Surga itu berupa manisnya iman. Apa para santri? Manisnya keimanan. Rasa tenang dan rasa nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah surga seorang mukmin. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal imani. Ada 3 hal yang seandainya 3 hal tersebut dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Dan manisnya iman itu benar-benar manis, akan membuat kita tenang, akan membuat kita nyaman. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami. Sebagian salaf sampai mengatakan seperti ini. Wallahi, demi Allah, innahu latamurru alayya sa'atun. Aku melewati waktu-waktu yang lama. Aku lufiha, sampai-sampai aku mengatakan, in kana ahlul jannati fi misli ma ana fihi innahum la fi 'aisyin raghidin. Seandainya ahlu surga itu merasakan apa yang sedang aku rasakan sekarang, mereka sudah ada dalam kenikmatan. Kenapa? Orang itu sedang merasakan manisnya iman, sedang merasakan kenyamanan dia dekat dengan Allah, kenyamanan dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa nyaman sekali. Sebagian yang lain mengatakan seperti ini. Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min ladzatil unsi billahi la jaladuna bil suyufi. Seandainya mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang sedang kami rasakan sekarang ini, pasti mereka akan memukul kita dengan pedang-pedangnya karena rasa iri. Raja nikmat, anak-anak raja nikmat, ya kan? Jadi raja enak nggak, Mas? Enak, dilayani. Kalau ngomong didengar. Kamu ke sana, nurut. Kamu ke sini, nurut, ya kan? Apalagi jadi anak raja, enak nggak?
enak dihormati, ya kan, disayang semua orang, ya kan, enak. Tapi mereka para ulama sampai mengatakan seperti ini, berarti kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalam hati mereka lebih besar dibandingkan apa yang dinikmati oleh mereka para raja dan anak-anak raja. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan seperti ini, ikhwah sekalian. Inna fid dunya la jannatan. Sesungguhnya di dunia ini itu ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak bisa masuk ke surga itu, la yadkhulu jannatal akhirah. Dia tidak akan bisa masuk surga yang ada di akhirat kelak. Yang dimaksud Syekhul Islam di sini adalah manisnya keimanan. Tenangnya ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ternyata Allah sudah menciptakan adanya surga di dunia ini. Dengan apa, Mas? Dengan manisnya keimanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak mendetailkan gambaran surga di dalam Al-Quran yang membuat kita itu benar-benar rindu dengan surga tersebut. Kalau kita buka Al-Quran Pak Anggi, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, kira-kira ayat apa? Kalau perintah untuk semua orang, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Di sini udah ada yang hafal Al-Baqarah belum? Sudah belum? Hah? Sudah ya? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min bukan ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah untuk semua orang. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tapi perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai Rasul, berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau mereka akan mendapatkan surga, mereka kekal di dalamnya. Dan inilah tugas para rasul, rusulan mubasyirina wa mundhirin. Para rasul yang mereka bertugas memberikan kabar gembira dengan apa? Dengan surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Wa mundhirin, dan pemberi peringatan dengan apa? Dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa andartukum naron talazza. Ini tugasnya para rasul adalah memberikan kabar gembira berupa surga. Dan Allah juga telah mendetailkan sifat-sifat surga di dalam Al-Quran. Agar apa? Kita lebih tertarik lagi, lebih semangat lagi dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa, Mas? Kedua. Baik, sekarang yang ketiga. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, malaikat akan datang. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan kabar gembira kepada orang tersebut bahwa tempat tinggalnya besok adalah jannah. Apa arti jannah, Mas? Surga. Malaikat datang menemui orang yang hendak meninggal, yang sedang sakaratul maut ini, bahwa kelak tempat tinggalmu adalah surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu
Rabbunallah. Tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak murtad. Maka ketika mereka meninggal dunia, para malaikat akan turun dan akan mengatakan alla takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian ketika di dunia. Jadi malaikat turun kapan, Mas? Ketika seorang hendak meninggal. Membawa apa? Kabar gembira dengan surga. Dan Nabi SAW bercerita seperti dalam hadis ini, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta atau yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Syarat bertemu dengan Allah itu apa, Mas? Apa kira-kira? Apa? Ada yang bisa jawab? Syarat bertemu dengan Allah? Mati terlebih dahulu. Benar kan Pak G? Syarat bertemu dengan Allah adalah mati terlebih dahulu. Sehingga dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, inna lanakrahul mauta, sesungguhnya kami itu benci dengan kematian, dan di antara kita enggak akan senang dengan kematian. Si pemutus kelezatan dunia ini enggak akan senang. Maka Nabi mengatakan, laisa dzaka, bukan seperti itu wahai istriku. Walakinnal mu'minat, akan tetapi seorang mukmin itu idza hadarahul mautu busyira biridwanillah wa karamatihi. Ketika kematian hendak datang, dia diberikan kabar gembira berupa keridhaan Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang paling dia sukai melebihi apa yang akan ia dapatkan besok. Maka fa'ahabba liqa Allah, dia suka untuk bertemu dengan Allah. Fa wa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun cinta, suka bertemu dengan orang ini. Tapi sebaliknya orang kafir, wa innal kafira idza hudira, ketika seorang kafir ini sedang sakaratul maut, busyira bi'adzabillahi wa uqubatihi, dia diberi kabar yang mengerikan dengan azabnya Allah dan hukuman-hukuman dari Allah yang siap menantinya. Maka gimana? Falaisa syai'un akraha ilahi mimma amamahu. Tidak ada perkara yang paling dia benci melebihi apa yang dia dapatkan besok. Sehingga apa, Mas? Dia benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci ketemu dengan orang ini. Ya kan? Intinya apa? Poin ketiga ini. Seorang mukmin ketika meninggal dunia diberi kabar gembira akan adanya surga, sehingga dia cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang keempat, seorang mukmin di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan surga untuknya setiap pagi dan petang. Sehingga
dia itu merasa sangat rindu sekali, sangat ingin cepat masuk ke dalam surga yang diperlihatkan untuk dia. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, cepatlah kiamat itu ditegakkan. Ya kan? Wahai Rabbku, cepat-cepat kiamatlah. Kenapa? Dengan kiamat tegak, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa? Karena dia telah diperlihatkan surga yang besok akan menjadi tempat tinggal dia. Seperti antum sudah dikasih tahu, besok tanggal 30 kita liburan ya, ke mana? Kemana Mas kira-kira senangnya antum? Ke rumah. Ke pantai misalkan. Antum senang. Pasti harapannya cepatlah tanggal 30, cepatlah tanggal 30. Saya udah gak sabar pengen tanggal itu. Karena tanggal tersebut kita akan pergi bersama-sama ke pantai, mau berenang, mau mancing, mau makan ikan, mau main bola misalkan. Pengen cepet. Nah, begitu pula seorang mukmin, karena dia diperlihatkan rumahnya di surga, dia sampai berdoa, wahai Rabbku, percepatlah hari kiamat untuk tiba. Ini poin yang keberapa Mas? Keempat. Kemudian poin yang kelima, untuk siapa surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya untuk mereka orang-orang yang soleh, untuk mereka perempuan yang lihat, ya kan? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah ayat, sebuah hadis qudsi. Sebuah apa Mas? Hadis qudsi. Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihina. Aku siapkan untuk mereka hamba-hambaku yang soleh. Hamba yang soleh itu seperti apa Mas? Yang dia bertakwa, dia mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan baik, yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Dia juga meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Inilah hamba Allah yang soleh. Allah sediakan surga untuk mereka, bukan untuk orang yang hobi berbuat maksiat, orang yang cinta berbuat maksiat. Tidak. Apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyarin. Ternyata kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan juga belum pernah terbetik dalam hati. Batin urung. Ya kan? Ustadz, itu bukannya di surga ada ini dan itu? Kata Abdullah bin Abbas, itu hanya nama yang serupa. Adapun hakikatnya itu beda. Maka jadilah hamba Allah yang soleh, bukan hamba Allah yang toleh. Lawannya soleh apa? Toleh. Bukan gini ya, itu menoleh itu ya. Toleh. Baik, ini yang ke-5. Yang ke-6, surganya Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah ada. Sekarang apa Mas? Sudah ada. Para ulama memberikan contoh seperti ini Pak. Namanya siapa? Ahmad. Antum belikan Ustadz mie ayam di warung sana ya. Nah, ini duitnya. Nanti kalau udah belikan, antum dapat ini. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, Ahmad belikan mie ayam. Nanti Ustadz kasih uang kalau Ustadz udah dapat uang. Tapi sekarang belum ada. Kira-kira semangat mana? Semangat yang tadi atau yang sekarang? Yang tadi, karena udah lihat uangnya ya kan? Di awal udah lihat udah ada.
Begitu pula surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar membuat kaum muslimin lebih semangat, ternyata surga sekarang sudah ada, Mas. Sudah ada, sudah Allah ciptakan lengkap. Ya kan? Dan pintu-pintunya itu terbuka setiap hari, dan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Itu pintu-pintu surga terbuka. Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pintu surga akan dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni di hari itu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, illa, kecuali siapa? Rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali, yaitu orang-orang yang tidak diampuni Allah adalah seorang yang ada perselisihan antara dia dengan saudaranya, sehingga tidak omong-omongan, tidak saling tegur. Siapa? Ini yang tidak diampuni oleh Allah. Maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastoliha. Tunggu dua orang ini sampai keduanya damai, baru dapat ampunan. Jadi salah satu faedah dari hadis ini, adanya perseteruan antara dua saudara adalah sebuah pintu penghalang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan sampai ada crash, ada slack antara kita dengan saudara-saudara kita. Demikian juga pintu surga ini akan terbuka kapan? Di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan datang, akan dibuka pintu surga. Akan dibuka pintu surga. Dan ketika pintu surga dibuka, apa itu? Baunya keluar. Bau wanginya keluar, aroma indahnya, aroma wanginya keluar. Ketika pintu surga dibuka. Intinya poin ke-6, apa tadi? Surga sudah ada. Sehingga kita lebih semangat lagi dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang poin yang ke-7. Apa sebenarnya arti surga itu? Apa sebenarnya arti surga, atau yang di bahasa Arab disebut dengan jannah? Apa, Mas? Jannah. Jannah sebenarnya artinya adalah kebun. Apa, Mas? Kebun. Karena apa? Tanahnya tertutupi dengan rindangnya pohon. Saya yakin sing jenenge kebun ki mesti ana wit-witane. Leres Pak nggih? Kalau enggak ada wit-witane jenenge lapangan. Nggih Pak nggih? Enggak ada pohonnya namanya apa? Lapangan. Isinya cuma rumput saja. Enggak ada orang namakan itu kebun. Kebun apa? Kebun rumput enggak ada. Yang namanya kebun itu pasti banyak pohonnya. Dan biasanya rindang. Demikian pula jannah, surga dinamakan jannah. Jannah kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tidak tahu hakikatnya, maksudnya. Tidak terlihat oleh kita. Masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi kita sudah membaca hadis, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at. Kami siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang solih kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Baik. Ini poin yang keberapa, Mas? 7. Intinya apa tadi? Arti dari surga atau jannah. Sekarang poin yang ke-8. Salah satu nama dari surga adalah Darul Khuldi. Darul Khuldi, tempat keabadian. Tempat keabadian. Ketika seorang sudah masuk surga, dia akan abadi, kekal selama-lamanya di situ, mendapatkan kenikmatan.
Akan tetapi la yabghuna anha hiwala. Dalam surat apa itu, Mas? La yabghuna anha hiwala. Ada yang tahu? Al-Kahfi. Mereka selamanya di situ tapi tidak bosan, tidak ingin keluar. Biasanya kalau ada kenikmatan di dunia ini, walaupun pertamanya enak, setelah itu akan membosankan. Iya enggak, Mas? Iya kan? Buktinya apa? Itu ada orang-orang kaya cosplay jadi orang miskin. Iya kan? Kenapa dia itu bosan jadi orang kaya? Iya kan? Antum tiap hari makan daging. Oh, hari pertama Masya Allah daging nih, enak sekali. Masya Allah. Seminggu masih senang. 2 minggu apa yang antum alami? Blenger. Bosen. Itu kenikmatan di dunia. Pertama enak, kedua masih enak, lama-kelamaan akan biasa. Tapi beda dengan surga. Dia darul khuldi. Tempat keabadian. Keabadian kesenangannya, keabadian kenikmatannya. Baik, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, salah satu dari nama surga adalah Jannatun Na'im. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, dalam doanya Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Jannatun Na'im artinya apa? Surga yang benar-benar dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan yang bisa dimakan, kenikmatan yang bisa diminum, kenikmatan yang bisa dipakai. Apa yang dipakai? Baju, mahkota, gelang. Penduduk surga pakai gelang enggak? Pakai gelang enggak, Ustaz? Pakai gelang. Asawira min zahab. Gelangnya dari emas. Itu bisa dipakai. Dipenuhi dengan kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan yang paling indah adalah kenikmatan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan Allah murka kepada orang tersebut selamanya. Itulah kenikmatan yang paling agung yang ada di surga Na'im. Baik, ini poin yang keberapa? Yang ke-9. Kemudian yang ke-10, salah satu dari nama surga adalah Jannatul Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Artinya apa? Surga itu memang tempat tinggal yang paling nyaman. Tempat tinggal yang paling indah. Sehingga orang akan nyaman sekali tinggal di situ. Baik. Sekarang poin yang ke-11. Nama surga salah satunya adalah Jannatu Adnin. Apa, Mas? Surga Aden. Surga Aden adalah surga yang dipenuhi dengan tumbuhan yang sangat banyak sekali. Yang orang tidak akan bosan melihat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kita kalau pergi ke kebun atau ke taman tersebut kok tidak ada pohon-pohonannya, kita akan bosan. Masih ada yang kurang. Surga Aden adalah surga yang dipenuhi dengan pepohonan yang sangat indah sekali. Kemudian yang ke-12, salah satu nama surga juga adalah Darussalam. Apa? Darussalam, tempat yang dipenuhi dengan keselamatan. Orang yang tinggal di situ tidak akan mendapatkan gangguan dari manapun. Kita kalau di dunia, walaupun tinggal di tempat yang nyaman, kita biasanya masih ada gangguan-gangguan. Masih ada
gangguan, baik dari diri kita ataupun dari orang lain. Kadang tetangganya berisik, kadang tetangganya bakar sampah sembarangan, kadang tetangganya nyetel musik keras. Ketika seorang tinggal di Darussalam, di surga, tidak ada gangguan dari manapun. Dia nggak akan merasa sakit, tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa lapar, tidak akan merasa adanya sakit di anggota tubuh manapun, dan juga tidak khawatir akan datangnya kematian. Beda kalau seorang di dunia, dia semakin menikmati dunia ini, maka semakin khawatir dengan datangnya kematian. Baik, ini poin keberapa? 12. Sekarang poin ke-13. Setelah seorang mukmin itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melewati rangkaian prosesi hari kiamat yang panjang, Allah menghisab seorang mukmin dengan hisab yang mudah, hisaban yasiro. Kemudian ia selamat dari sirat yang dipancangkan. Di mana Mas sirat itu? Di atas neraka Jahannam. Maka orang-orang mukmin ini akan ditempatkan di sebuah tempat yang namanya qantarah. Apa Mas? Qantarah. Apa yang mereka alami di situ? Allah Subhanahu wa taala bersihkan mereka dari perasaan-perasaan benci kepada sesama mukmin lainnya, yang dinamakan dengan ghil, rasa tidak suka kepada mukmin lainnya. Itu kapan bisa bersih? Ketika mereka ada di qantarah. Akibatnya apa? Ketika mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perasaan benci sedikit pun dengan temannya. Tidak ada rasa iri sedikit pun dengan temannya. Kok surganya Ahmad lebih tinggi ya dari surganya saya? Enggak ada perasaan seperti itu. Ya kan? Dan adanya rasa dengki itu cukup membuat seorang enggak nyaman. Kita misalkan di sini, di pesantren. Misalkan ini pesantren yang mewah, misalkan. Makannya enak, kasurnya baik, pokoknya fasilitas belajarnya nyaman. Tapi antum dapati satu teman antum enggak antum suka, nyaman enggak jadinya? Nyaman enggak? Nyaman enggak Mas? Enggak tahu Ustaz. Antum enggak pernah belum banyak bergaul dengan orang ya. Kita di tempat yang baik, tapi kalau ada satu orang yang enggak bikin nyaman, yang kita enggak seneng, itu akan berkurang kenikmatannya. Ya kan? Kita kerja misalkan, kerja di tempat kerja yang sudah keluarga, kerjaannya baik, masya Allah, tidak terlalu berat, tapi punya teman partner kerja yang nggak ngenakin, itu sudah bikin nggak betah kerja. Tapi di surga kelak kita tidak ada rasa benci kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut ghil ini, mencabut rasa benci dari diri kita. Dan betapa nikmat orang yang tidak punya rasa benci kepada orang lain, hatinya lapang. Dan inilah ciri-ciri penduduk surga. Baik. Poin keberapa tadi Mas? 13. Sampai berapa poin Ustaz? Wallahu a'lam. Serah Ustaz sampai berapa ya. Poin yang ke-14 sekarang. Setelah mereka di qantarah, mereka akan masuk surga. Bagaimana wajah-wajah mereka ketika masuk surga Mas kira-kira? Apakah mereka cemberut? Apakah mereka lawannya cemberut apa? Tersenyum atau bagaimana? Ternyata Nabi SAW menceritakan kepada kita, wajah orang-orang yang pertama kali masuk surga karena kebahagiaan mereka, wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah mereka itu seperti bulan purnama. Maksudnya apa? Cerah, bercahaya. Seperti antum kalau melihat orang yang sedang senang. Enak pasti dipandang.
Beda dengan orang yang sedang sedih. Orang yang sedang banyak masalah, cemberut, gak enak dipandang. Seperti wajah siapa? Coba lihat temannya, itu. Tapi ketika masuk surga, orang-orang yang pertama kali masuk surga, mereka wajahnya benar-benar cerah. Seperti bulan di malam purnama. Dan jumlah mereka, kata Nabi SAW, ada 70.000. Berapa mas? 70.000. Baik. Sampai jam berapa Pak Erik? Udah habis Pak Nggih? Azan dulu. Sudah azan ya? Sudah waktunya? Tafadhol kalau mau azan dulu Mas, silakan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini monggo. Baik. Sekarang poin yang ke berapa Mas? 15. Jika ada yang bertanya, siapa yang pertama kali akan masuk surga? Siapa yang pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa kira-kira? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling mulia, sayyidu waladi ibni Adam, orang yang paling mulia yang akan mengetuk dan dibukakan untuknya surga. Dan Nabi SAW pernah mengatakan seperti dari riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Di hari kiamat aku akan mendatangi pintu surga dan aku ketuk, kemudian aku minta untuk dibukakan. Maka penjaganya mengatakan, jadi pintu surga itu ada penjaganya, tidak sembarang orang bisa masuk. Fayaqulul khazinu, man anta? Siapa engkau? Fa'aqul, maka aku jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun. Saya adalah Muhammad. Maka penjaga pintu ini mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Saya telah diperintahkan
untuk tidak membuka kepada siapapun sebelummu. Jadi yang pertama kali mengetuk pintu dan masuk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengawali dan beliaulah orang yang paling berhak untuk masuk surga pertama kali. Baik, ini poin yang ke-15. Poin yang ke-16. Kita mengatakan tadi pintu surga. Sebenarnya pintu surga itu ada berapa? Ada yang tahu? Pintu surga ada berapa, Mas? Ada 8. 18 atau 80? Atau 8 tok? 8 saja ya. Ada 8. Yang pertama, babus sholah. Babus sholah. Pintu sholat. Yang akan masuk situ adalah orang-orang yang ahli sholat. Yang kedua, babul jihad. Pintu yang disediakan untuk mereka yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, babur rayyan. Nah, ini untuk siapa ini? Babur rayyan ini. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Babur rayyan. Yang keempat, babus shadaqah. Untuk siapa kira-kira, Mas? Untuk orang-orang yang gemar bersedekah dan berinfak. Kemudian kelima, babul mutawakkilin. Pintu untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan dia bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah pintu atau babu birril walidaini. Pintu birrul walidain. Untuk siapa kira-kira? Untuk orang yang bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang ketujuh, babul dzikri. Pintu untuk mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah babut taibin. Pintu untuk mereka yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu-pintu surga yang 8. Dan ternyata ada orang-orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Yang dipanggil dari semua pintu itu. Antum pengen gak dipanggil dari semua pintu itu? Mau masuk pintu mana terserah. Mau pengen gak? Pengen gak? Pengen ya. Dan kabar gembira bagi seorang perempuan. Ketika seorang perempuan sudah bersuami, dia sholat 5 waktu, dia berpuasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, dan dia menunaikan hak suaminya, menghormati suaminya, menghargai suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun engkau inginkan. Ini Masya Allah sekali. Bagi perempuan ternyata untuk mendapatkan surga tidak usah jauh-jauh keluar rumah. Dari dalam rumah sudah bisa. Syaratnya apa? Dia kerjakan sholat 5 waktu. Idza sholat khamsaha wa shamat syahroha. Dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia jaga kemaluannya, tidak berzina. Kemudian dia menunaikan hak-hak suami. Maka dikatakan kepada perempuan ini, masuk surgalah dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Keutamaan yang luar biasa sekali bagi perempuan yang bisa seperti ini. Baik, sekarang yang terakhir. Yang ke-17. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali masuk surga, itu artinya umat beliaulah yang pertama kali masuk surga. Bukan umatnya Nabi Isa,
bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Saleh, bukan umatnya nabi-nabi yang lain yang datangnya lebih dahulu dan beriman lebih dahulu. Akan tetapi yang masuk surga pertama kali adalah umatnya Nabi yang terakhir. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kami ini umat datangnya terakhiran. Umat datangnya terakhiran. Ya kan? Umatnya Nabi Isa sudah lalu, umatnya Nabi Musa sudah dulu, umatnya Nabi Hud sudah dahulu, apalagi umatnya Nabi Nuh sudah zaman dulu banget. Tapi kami yang pertama di hari kiamat. Artinya apa? Pertama kali dihisab, pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kamilah orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena waktu yang membatasi kita, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Monggo Bapak kalau ada ditanyakan silakan. Atau ibu juga silakan. Para santri silakan kalau ditanyakan. Tidak ada? Baik, 2 menit untuk murojaah santri. Baik. Poin pertama sampai ke 17. Santri lihat Ustaz semuanya. Poin pertama antum. Intinya apa tadi? Siapkan ya jawaban-jawabannya ya. Nanti Ustaz tunjuk. Poin pertama apa tadi? Yang pertama. Yaudah, sebutkan satu aja. Tapi nanti kalau kayak gini jadi susah malah, Mas. Yang pertama apa tadi, Mas? Baca catatannya antum. Yaudah, masalah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan surga. Berikutnya sebelahnya Allah telah memberitahukan tentang surga di Al-Quran. apa, Mas? Allah telah memberitahukan tentang Allah telah memberitahukan tentang Enggak. Allah telah memberitahukan tentang surga di Al-Quran. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kita dengan detail lah ya tentang surga di dalam Al-Quran. Berikutnya Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya Masya Allah. Sehingga apa, Mas? Dia berdoa apa tadi? Doanya gimana? Doanya apa tadi dia? Minta apa? Minta cepat-cepat hari kiamat. Oke. Coba antum. Silakan. Surga disiapkan hanya untuk orang-orang bertakwa dan saleh. Masya Allah. Jadi orang soleh, Mas ya? Oke, barakallahu fikum. Belakangnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada. Masya Allah. Ahmad, silakan. Apa? Ayo, Mat. Jadi nggak urutan ya? Ayo. Baca Ahmad. Ayo. Tulisan antum ada nggak? Nggak ada. Sebelahnya coba. Oh, Mas. Malaikat akan memberi kabar gembira kepada orang yang diizinkan dunia dan malaikat akan mendapatkan urusan berkata aku akan surga. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Antum? Orang yang pertama kali mengatakan itu adalah surga dan Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebelahnya baju biru. Jangan nunduk. Apa? Masya Allah, pintu surga ada 8. Sebutkan. Taib, baca catatan antum. salah satu nama dari surga adalah Darul Khuldi atau tempat abadi. Masya Allah, Masya Allah. Antum, Mas? Baca. Talha, Masya Allah, Talha. Talha.
Apa Talha? Baca, catatannya baca. Jannatun Naim artinya apa? Tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ahsan. Fadl, 2 lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi, yang terakhir. Siapa yang mau menjawab terakhir? Silakan. Yang pakai imamah, Masya Allah, paling ganteng. Fadl. Silakan. Ayo. Jangan sendiri yang dibaca, bukan punya orang lain. Tadi yang terakhir apa poinnya? Umat yang paling masuk, yang paling pertama? Ahsan, barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita untuk menuju surganya dan menjadikan kita salah satu dari ahlu surga. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.